hebat, Allah yang setia. Makasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, bahwa Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami. Allah yang kami percaya, Allah yang kami andalkan. Makasih Tuhan Yesus. Perlindunganku, kubu pertahananku, kepas sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang
Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk kepastian yang ada padamu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami. Dan apabila Engkau telah bertahta, kami undang Engkau untuk bersabda kepada kami. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang berkuasa, dapat mengubahkan kehidupan umat manusia. Tuhan, berfirmanlah karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan, dengan harapan supaya firman Tuhan itu akan berbuah-buah dalam kehidupan kami dan memuliakan Tuhan. Sebab itu kami serahkan saat yang teduh ini dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam pimpinan dan berkat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur kepada Bapa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini dapat ikut serta dalam ibadah online ini. Dan saya menyampaikan salam dulu kepada saudara-saudara sekalian jemaat yang mengikuti ibadah ini. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Ya. Terima kasih Pak Hari dan Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yang khusus kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaptiskan satu anak Tuhan ya, di gereja kami di Bali. Seorang yang berasal dari orang yang sama sekali keluarga tidak mengenal Tuhan, akhirnya menjadi anak Tuhan ya. Satu keluarga yang mungkin sebenarnya mustahil untuk jadi anak Tuhan kalau dilihat dari latar belakangnya, tapi karena akhirnya mengenal Tuhan dan meminta untuk dibaptis. Lalu ada pimpinan yang kita sebut sebagai gembala kelompok keluarga Allah mereka gitu, KKA-nya itu, yang seorang yang diberkati Tuhan ya, dengan mempunyai restoran yang kalau saudara-saudara pergi ke Denpasar, kemungkinan saudara bisa pergi ke tempatnya dia. Karena dia sangat diberkati Tuhan dengan usahanya itu. Nah, tapi dia menjadi gembala dari orang-orang ini, termasuk orang yang baru mengenal Tuhan dan dibaptiskan. Lalu setelah baptisan saya diajak makan sama dia, berdua saja. Sudah dalam masa pandemi ini, saudara ya. Tapi belum seperti yang sekarang, tapi pada waktu-waktu itu. Tentu saudara-saudara dengar bahwa segala macam usaha di Bali itu hancur-hancuran ya, karena bertumpunya kepada pariwisata. Jadi jemaat kami memang sangat tergoncangkan secara ekonomi luar biasa. Lalu kami cakap-cakap dan waktu kami cakap-cakap itu, lalu dia mengatakan kata-kata begini dan saya diberkati oleh dia. Ya kadang-kadang kita ini kayak terlalu terikat juga ya Pak ya, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, harta benda dan sebagainya. Dia tentu orang yang cukup berada lah sekarang ya karena bisnisnya berhasil gitu. Tapi ya ini kan saatnya kalau memang kita tidak bisa mendapatkan pemasukan, ya sudah, apa yang diperlukan oleh hidup kita, yang sudah ada itu ya dijual gitu kan. Dari apa ya, mungkin nggak menjual semuanya, tapi menjual sebagian. Kok saya pikir begitu saja kan, dulu juga itu tidak ada gitu. Dia mengatakan saya dan istri saya ini sebenarnya berasal dari Singaraja. Pada waktu kami baru nikah dulu, kami pergi ke Denpasar ini, dan kami berdua kos, tidak punya apa-apa. Lalu Tuhan berkati, ya, sebenarnya dulunya nggak kenal Tuhan, tapi Tuhan berkati dia klaim ya. Lalu kemudian makin kenal Tuhan malah lebih diberkati lagi gitu. Lalu kemudian ketika kita diberkati dengan limpah-limpah begini, kadang-kadang kita menjadi sangat terikat dengan berkat Tuhan itu. Sedemikian rupa sampai seolah-olah yang kita mau adalah tambah-tambah terus gitu. Atau minimal tetap gitu. Tapi kalau berkurang, rasanya kok kehilangan sesuatu gitu. Kita lupa permulaannya kita dulu apa.
Sehingga kalau sekarang ini andai kata Pak, sangat buruk gitu. Akhirnya semua yang saya miliki hilang. Ya itu berarti saya kembali lagi pada waktu saya pertama kali datang ke Denpasar dulu. Kan sama saja sebenarnya saya gitu. Waduh, waktu saya sambil makan begitu, makanan makin enak saudara. Rasanya kok luar biasa orang ini punya pandangan seperti begini ya. Saya bangga juga memiliki gembala kelompok keluarga Allah yang begitu dan dia pasti akan memberikan hatinya itu kepada warganya. Kebetulan kelompoknya dia itu kelompok yang mungkin saya katakan paling berkembang ya. Jadi sekarang sudah puluhan orang ada di rumahnya dia kalau lagi ibadah tengah minggu itu. Padahal dulunya hanya dari beberapa orang saja. Jadi saya bangga juga dengan melihat itu. Nah saudara-saudara, saya memberikan renungan pada pagi hari ini yang saya beri judul terikat, judulnya, atau terlepas, terbelenggu atau terbebas. Nah ini saya pikir perlu kita renungkan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Apakah kita terikat atau kita sebenarnya lepas, bisa lepas. Apakah kita terbelenggu atau kita sebenarnya terbebas. Dan ini saya langsungkan saja, saya kaitkan dengan semua yang ada di dunia dan isinya. Semua yang ada di dunia dan isinya. Nah pada waktu saya mulai mikir-mikirkan kata-kata orang itu dan mikirkan kehidupan manusia dan semua kita sekarang itu, saya kemudian teringat kepada tokoh Alkitab yang patut kita renungkan betul ya. Hari ini saya minta kita akan renungkan dia dan mungkin saudara-saudara juga sebenarnya sudah tahu mengenai dia. Tapi coba renungkan dengan cukup mendalam mengenai orang ini, yaitu Ayub. Ayub itu. Ayub itu adalah orang yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa. Saya mengulang kembali menghitung tadi malam itu yang dicatat dalam Alkitab ya. Coba kita membaca lebih dahulu dalam ayat Alkitab sih. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya, ayat 1 sampai 3, Ayub pasal 1. Nanti dari situ maka kita akan mendapat tahu seberapa hebatnya Ayub itu andai kata Ayub hidup sekarang kira-kira begitu ya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, apakah bisa kalau ditayangkan bisa, maka saya akan membacanya ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub ya. Menarik kalau orang Malang ini gampang sekali mengingatnya karena namanya dia Buya kalau diingatnya. Buya ya, ada Buya Hamka, kan orang Malang suka bolak-balik ya, namanya Ayub ya. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 hal ini disimpulkan mengenai dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Wah, kalau kita adalah orang itu bagus sekali ya. Di ayat yang kedua dikatakan apa? Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi 10 anaknya. Bagi orang timur itu tanda diberkati, ya biasanya gitu. Diikutkan dengan, berkatnya apa? Anaknya banyak. Zaman dulu orang tua kita suka ngomong banyak anak. Nah, sampai sekarang kita sama sekali nggak mau mewarisi itu ya. Sebagian ibu-ibu katakan banyak anak banyak masalah ya. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, anak bawa rezekinya sendiri-sendiri kok. Nah ini memang masih orang timur nih, apalagi zaman dulu ya. Jadi dia 10 diberkati. Oke, terus ayat yang ketiga. Ia memiliki, coba saudara-saudara baca berapa itu? 7.000 ekor kambing domba. Lalu 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu berarti berapa? 1.500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jangan lupa pada zaman kuno budak diperjualbelikan. Sehingga ini berarti ada harganya juga yang lebih tinggi, kira-kira begitu ya. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara kenal dengan orang terkaya di Indonesia ya.
Tapi ini orang terkaya dari semua orang di sebelah timur dunia pada waktu itu. Saudara pernah enggak coba menghitung? Saya cari di Google, kira-kira harga unta berapa, harga lembu berapa, berapa jatuhnya, untuk ternaknya saja berapa. Saudara? Saya ketemu dengan angka 2,5 triliun. Ternaknya tok. Belum budaknya, karena saya enggak tahu harga budak. Enggak saya hitung budaknya. Nah orang yang seperti ini, apa tadi untanya berapa? 3.000 ya? 3.000 unta. Lah itu kan perlu diparkir toh. Ngerti maksudnya? Kalau begitu tanahnya berapa? Coba bayangkan. Lah orang macam gitu kira-kira kalau bangun rumah, rumahnya terdiri dari apa? Masuk kayu sengon, ya kan? Pasti semua kayu pilihan, semua marmer, mungkin enggak marmer, maka emas barang jadi ini ya, bajunya, lemarinya, TV-nya, oh belum ada TV ya, ya. Semua coba saudara bayangkan. Kalau ternaknya saja 2,5 triliun. Nah, semua yang lain berapa? Saudara bisa membayangkan orang ini mungkin punya harta 5 atau 6 triliun barangkali. Yang menarik, firman Tuhan katakan, setelah itu terjadi musibah. Ya, betul ya? Dan semua ternaknya ini ludes. Sisanya berapa? 1 ekor? No, ekornya saja enggak gitu. Betul-betul nol. Lalu setelah itu ada masalah dengan anaknya, ditimpa oleh angin badai. Anak-anaknya semua mati. Tidak diceritakan pasti di sini. Bagaimana budaknya dan sebagainya. Bagaimana tanahnya. Itu hanya representatif saja. Dari yang bisa bergerak semuanya habis. Bukan tidak mungkin tanahnya juga terpaksa harus terjual untuk mengganti rugi dan sebagainya. Ini orang berharta 5 atau 6 triliun menjadi orang yang berharta 0. Bahkan bukan harta yang berharga yaitu anak-anak juga hilang. Sudah begitu punya 1 istri. Istrinya golek suami baru dari Dinoyo. Wah. Pada waktu kaya, dia suka pamer, aku bojone Ayub. Begitu Ayub bepok, langsung ngomong, aku musuh Ayub. Ya. Dan Ayub seorang diri. Dan ketika semua ini melanda Ayub, mari kita bayangkan ya. Saya kurang tahu, kalau saya sangat berharap ya ada di antara kita yang kalau hartanya bisa dihitung, kalau bisa ada T-nya gitu loh ya. Ya dan kemudian misalnya enggak usah kehilangan T lah, kehilangan 2-3 M aja pada masa ini. Yang kita ingat hanya yang hilang. Tidak yang sisa. Pikiran kita kepada yang hilang aja, yang sisa enggak teringat. Kalau yang hilang misalnya cuma M, lalu harta kita triliun. Mau yang diingat masih yang sisa toh ya. Apalagi seperti jemaat saya tadi. Kalau diingat waktu saya datang dulu, saya bawa apa? Saya enggak bawa apa-apa dan istri saya. Kami kos, kami manten baru, kami kos. Dan sekarang telah diberkati. Saudara-saudara, saya kemudian mengingat Ayub. Kata-katanya dan tanggapannya Ayub ini luar biasa setelah semuanya ini terjadi. Coba kita baca ayat yang ke-20 ya. Sampai ayat yang terakhir dari pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang terakhir. Pada waktu Ayub mengalami seperti ini, Alkitab mencatat begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya. Manusia menyatakan kesedihan. Sedih sekali aku. Aku kehilangan semua yang aku kasihi sebenarnya. Ya, dan mencukur kepalanya. Tanda berkabung. Tapi kemudian dia sujud dan apa saudara?
Oh, kata ini suka nggak dibaca dari kitab Ayub. Menyembah. Ada orang-orang yang kehilangan 1M, 2M, sudah nggak sanggup menyembah. Tapi orang ini kehilangan 6 triliun. Lalu sujud. Lalu menyembah. Dan kata-kata yang keluar dari penyembahan ini sungguh memberkati luar biasa. Coba mari kita katakan katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Kata terakhir. Terpujilah nama Tuhan. Katakan menyembah, lalu memuji. Apa Bu? Gak ikut kebaktian. Bapak ini gak ngerasa no. Ini simpenannya mulai dioroti Pak. Gak bisa aku nyembah, gak bisa aku memuji. Saya ingin tanya, yang hilang berapa sih? Mungkin belum sampai hilang. Cuma cuannya kurang gitu aja loh. Gitu sudah menyebabkan kesimpulan tidak perlu menyembah, tidak perlu memuji. Oh Tuhan, luar biasa firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Siapa dia ini? Apakah ini dia orang, kalau seandainya dia hidup sekarang, dia ini pendeta gitu dah? Bukan loh. Nah, orang kaya raya kok. Biasanya pendeta nggak sampai kaya raya, kaya gitu aja ya, kaya raya seluruh sebelah timur. Jadi kemungkinan kan bukan orang rohaniwan seperti pendeta pada zaman sekarang, tapi rohaninya apa seperti ini, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan dalam hal itu dia luar biasa. Saya kira ayat 22 ayat yang terakhir kah dari pasal 1 ini. Itu adalah kesimpulannya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak kurang patut. Mari coba kita renungkan. Kata-kata Ayub ini luar biasa buat saya. Saya waktu itu kemudian merenungkan, iya benar ya. Waktu aku datang ke dunia itu. Coba saudara. Siapa yang punya hubungan dengan kita? Mungkin kita sebut ayah kita atau ibu kita. Ayah kita belum sebenarnya. Ibu kita barangkali. Tapi sebenarnya yang pasti punya hubungan dengan kita waktu itu adalah Allah. Sebab Allah yang memberikan kepada kita yang harganya sekarang mahal luar biasa itu. O2. Untuk dihembuskan. Kalau Allah berhenti berhubungan dengan kita waktu kita dilahirkan. Habis waktu itu. Cari O2 di mana? Enggak dapat. Jadi pada waktu manusia lahir itu, kita lahir itu hanya satu kekayaannya. Siapa itu? Allah. Dan dia modal yang tidak pernah habis. Dia sumber air yang terus membual. Dialah yang membuat kita hidup sampai sekarang. Bukan rupiah, bukan dolar, bukan yen. Kita sudah tahu sekarang ada orang-orang yang kesulitan O2. Dan coba kalau kita mau bayar kepada Allah O2 yang kita hirup sampai sekarang. Sanggupkah? Tidak mungkin. Tapi dikaruniakannya ini kepada kita gratis. Orang sekarang banyak cari vitamin D. Dia memberikan vitamin DD itu. Ya, jemur, bahasa Jawanya DD. Vitamin DD itu. Wong Jawa ya pinter memberi nama ya DD itu. Enggak cuma D tapi DD. Luar biasa. Begitu kita berjemur dapat yang gratis. Dan sebenarnya saya duga semua tiruan yang dibuat manusia tidak akan lebih hebat daripada aslinya sebenarnya. Saya punya kepercayaan itu. Sehingga apa sih yang tidak gratis dari Tuhan? Segala sesuatunya. Sebenarnya waktu kita lahir ke dunia,
kita cuma punya hubungan satu, yaitu antara aku dengan Tuhanku. Tapi setelah itu Tuhan mulai berkati kita, mengenal siapa ibuku, mengenal siapa ayahku. Lalu kita kenal makin terikat. Mengenal siapa kakakku, mengenal siapa adikku, lalu kita makin terikat. Lalu Tuhan beri pakaian. Lalu kita mulai terikat dengan pakaian. Ngerti maksud saya? Ini yang saya mengatakan dalam renungan saya tentang terikat atau terlepas tadi. Sehingga manusia itu pada waktu lahir digambarkan menggenggam kuat gitu. Seolah-olah kalau bisa selama hidup nanti dia akan meraih seluruh dunia dan digenggam kuat. Tapi waktu mati lepas. Nggak ada orang yang mati tangannya begini, nggak ada. Yang mati tangannya lemes, lepas. Simbol dengan telanjang aku datang dan telanjang aku pulang. Kenapa kita baru melepas ketika kita mau pulang? Kenapa kita tidak punya spirit saat ini juga? Lepas juga nggak apa-apa. Yang penting yang satu itu jangan lepas dari saya. Yaitu yang saya miliki pada waktu saya lahir. Siapa itu? Allah. Nah, manusia sudah terbalik. Manusia ada yang begitu lahir ke dunia ini mulai dapat ini, kenal ini, lalu kemudian diikat oleh itu, ya, katakanlah orang tua, katakanlah saudara, katakanlah teman-teman, katakanlah harta benda, ya seperti Ayub itu. Terus makin semuanya mengikat, lalu dengan yang utama dilepas. Kalau sudah begitu itu menurut pandangan Alkitab katakan kelihatannya kamu hidup tapi sebenarnya kamu mati. Karena sumber hidup ini telah dilepas oleh dia. Kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Renungan Ayub ini dalam sekali untuk kehidupan kita. Dan orang tidak akan terlalu panikkan kalau orang punya falsafah seperti yang Ayub miliki ini. Sehingga dalam keadaan apapun kita selalu bisa menyembah dan memuji. Saya sangat bersyukur. Kayak bahasa Inggrisnya kata koinsiden. Kayaknya kebetulan tadi. Kalau saudara perhatikan nyanyian-nyanyian kita tadi, adalah nyanyian-nyanyian yang mengatakan seolah-olah Engkau saja Tuhan, Engkau saja. Engkau saja. Itu sebabnya dalam kitab Matius Tuhan katakan, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain ditambahkan kepadamu, karena dari awal hidup kita itu dicatat begitu loh. Itu semua itu kan ditambahkan pada kita, kenalan-kenalan kita itu. Moga-moga di dunia ini tidak ada yang mengikat kita, tidak ada yang membelenggu kita lebih daripada yang punya, yaitu Tuhan. Tuhan mengikat kita, Tuhan membelenggu kita. Kalau kita begitu terikat dan terbelenggu dengan Tuhan, maka kita tidak akan terlalu panikan. Kita tidak terlalu resah, kita tidak terlalu khawatir, kita tidak terlalu cemas, kita terlalu takut untuk kehilangan apapun. Sebab Dia adalah sumber yang tidak pernah habis. Sumber yang tidak pernah habis. Sumber apa sih? Saudara punya waktu kadang-kadang hilang. Dia punya kekekalan. Saudara punya pengetahuan, kadang-kadang lupa, dia maha tahu. Gitu. Saudara-saudara kadang-kadang mau hadir pada waktu mamah meninggal di tempat lain. Kita dibatasi oleh tempat, tapi dia maha hadir. Jadi sumber apa yang gak ada pada dia? Walaupun begitu manusia masih ada yang memutuskan untuk mengikat dengan yang lain dan melepas dia. Sorry. Keputusan terbodoh bagi manusia. Kalau melepas kepada Dia yang menjadi sumber dari segala sumber dari kehidupan kita. Moga-moga Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita benar-benar dapat belajar dari pribadi yang bernama Ayub ini.
Barangkali pada waktu saya belum hitung hartanya tadi, mungkin ada di antara saudara-saudara yang merasa bahwa kayaknya aku selevel karo Ayub ya, kekayaannya. Sekarang baru kita tahu, aku itu sak pucuk koku irengnya Ayub ada nggak ada hartaku. Tapi kenapa aku juga masih terikat dengan hartaku? Semua orang yang menemukan Tuhan dengan benar, merasa bahwa harta tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Betul? Sakeus. Saudara ingat? Orang yang ditipu 100.000 dikembalikan 400.000. Karena sukacita mendapatkan kerajaan Allah. Lipat kali 4 gak ada artinya buat saya. Dulunya, mbok sak repes ya, dikejar, bayaran gitu. Akhirnya uangnya tersedia buat orang-orang miskin. Siapa lagi? Siapapun. Saudara. Dan bahkan yang terakhir, kalau kita lihat Abraham, Tuhan sudah meminta dia meninggalkan sanak saudaranya. Tuhan meminta dia meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Terakhir dia diminta untuk melepas anak tunggalnya. Dan dia rela. Kenapa? Karena yang ada paling utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Namun saudara-saudara perhatikan, pada waktu manusia itu tidak terikat sama sekali dengan apa yang lain selain Tuhan, maka Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk mempercayakan kepada kita mendapatkan lebih. Sudah tahu Ayub dapat berapa akhirnya? 2 kali lipat kecuali istri. Ya. Semua yang lain dikasih 2 kali lipat kata firman Tuhan. Setelah diuji bahwa yang terikat bagi Ayub hanya satu yaitu Tuhan saja. Maka Tuhan bisa percayakan 2 kali lipat. Karena Tuhan gak takut lagi hatinya akan dicuri oleh harta benda itu. Bahkan oleh anak-anak atau oleh istrinya. 2 kali lipat. Abraham, karena dia tidak terikat kepada harta benda, tidak terikat kepada tanah airnya, tidak terikat kepada sanak saudaranya, bahkan tidak terikat kepada anak kandungnya. Dia sangat mengasihi anak kandungnya, tapi dia tidak terikat. Hati-hati ya, ini ada perbedaannya. Tidak terikat kepada anak kandungnya, maka dia jadi bapak dari bangsa yang besar. Bangsa itu entah bagaimana kok selalu kaya saja ya. Bangsa itu entah seperti apa ya, penemu-penemu ilmu pengetahuan itu paling banyak dari bangsa itu. Karena sumber mata air kemahatauan dekat dengan orang-orang itu. Saudara, sebagian kita yang masih umur belum terlalu tua, kita masih punya umur yang panjang. Saya ingin mengajak kita membuat renungan begini supaya setelah ini hidup kita jangan keliru orientasinya. Lebih baik kita punya orientasi hidup yang benar. Lalu kita akan menikmati kehidupan itu. Menikmati kehidupan itu. Saudara saya pernah sharingkan ya. Jalan naik itu kadang-kadang memang enak juga ya. Kalau dalam kaitan dengan kesuksesan gitu. Contoh kecil aja. Saya dulu masa kecil ya tidak perlu mandi itu pakai air hangat ya. Kecuali pas demam gitu. Ayah ibu saya bisa menyiapkan itu. Saya demam. Lalu kemudian mulai kenal mandi dengan air hangat. Repot sekali saudara. Setelah terikat dengan mandi air hangat, sekarang kalau mandi dengan air dingin, ada alasan masuk angin, nggak nyaman dan sebagainya. Jadi harus air hangat. Jalan naik itu kadang-kadang nggak rosok, mudah. Tapi jalan turun kadang-kadang. Kita lupa kita dulu dari mana gitu. Dulu jangan ngomong sepeda motor, sepeda aja belum punya. Lalu Tuhan karuniakan sepeda. Sampai terus naik. Kemudian ada mobil yang semuanya otomatis. Ya.
Kalau perlu nggak disetir, jalan sendiri. Ya sudah otomatis semuanya. Tinggal diperintahkan. Saking otomatis gitu. Lalu kemudian yang otomatis itu terpaksa harus turun ke yang manual. Lalu ngomong susah banget ya. Aduh susah banget. Dulunya itu ngontel saudara. Lalu sekarang ke manual dulu ngomong susah banget. Pagi hari ini saya tidak datang dengan pikiran-pikiran yang terlalu sulit. Tapi saya harap kita membuat perenungan terhadap kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Keceriaan dan sebagainya. Imunitas kita tidak perlu hilang. Karena dalam keadaan seperti begini, kalau kita punya perspektif pikiran yang baik, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Apakah hanya Ayub Pak yang ngomong gitu? Tidak. Ada pengarang Mazmur yang luar biasa yang bagus sekali. Asaf. Mazmur 73. Mazmur 73 itu merupakan pergumulan Asaf. Ketika dia memikirkan dan mengamati orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kok sepertinya nasibnya mujur ya gitu. Mereka dari sukacita ke sukacita, ke sukacita, ke sukacita, ke sukacita. Badan mereka makin lama makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Karena kegemukan mereka sakit gitu. Tapi bisa membayar untuk mengobati gitu katanya dia. Seolah begitu. Tapi saya ini sakit-sakitan. Rasanya maut seperti ada di depan saya. Gitu. Waktu dia menguraikan begitu, lalu dia sampai pernah tergoda untuk, kalau begitu lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Gitu. Tapi kalau sudah baca di situ, dia membuat kesaksian. Tapi syukur Tuhan tolong saya. Sebab Tuhan memberi saya perenungan. Kalau gara-gara itu saya meninggalkan Tuhan, maka saya akan berkhianat kepada nenek moyang saya yang beriman. Apa maksudnya? Nenek moyang saya dulu juga ada yang sengsara gara-gara beriman. Tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Saya gara-gara diizinkan kesengsaraan kok, saya meninggalkan Tuhan. Mungkin Asaf juga berpikir mengenai Ayub. Karena Ayub ini hidupnya kira-kira pada zaman-zaman Nuh atau Abraham atau apa gitu. Asaf itu kan baru sesudah Daud. Jadi atau pada zaman Daud. Jadi masih 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh ke sana. Dia mengatakan, kalau begitu saya mengingkari iman nenek moyang saya. Tidak semua orang beriman itu hidupnya happy-happy. Ada penderitaan. Tapi mereka tetap pegang iman karena Allah itu yang terpenting. Dia menyimpulkan itu. Dan kemudian dia masuk ke tempat kudus Allah. Dia masuk dalam doa pribadi. Dia berkomunikasi dengan Allah. Sampai kemudian Allah membawa pikirannya begini. Hei Asaf, kamu pikirkan sekarang, kelihatannya mereka mujur, kelihatannya kamu malang. Ya. Coba kamu pikirkan besok, lusa, kamu pikirkan bulan depan, kamu pikirkan tahun depan, terus sampai tua. Mereka hidup seperti itu, kamu hidup benar, kamu mati. Mereka akan di mana? Mereka akan disengsara selama-lamanya. Bukan hanya 80 tahun, tapi selama-lamanya. Kamu akan ada dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Ketika dia mikir mengenai akhir hidup orang benar dan akhir hidup orang yang tidak benar. Lalu dia mengatakan kata-kata yang sangat terkenal ini. Mazmur 73. Ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Ini nadanya seperti nadanya Ayub, persis. Apa sih hartaku di surga itu? Nggak ada selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau saya dan saudara sumpah sudah sampai di kelas ini, saya kira ini yang paling bagus. Ya, capcay fuyung hai bukan itu yang aku ini. Ya maksudnya ini kan suatu puisi. Artinya yang paling kuingini dalam hidup. Di surga ini apa sih engkau? Ketemu malaikat memang bagus. Katanya surga ada jalan yang berasal dari emas, luar biasa bagus.
Tapi bayangkan kalau di surga seperti itu nggak ada Allah. Apa artinya? Nggak ada artinya. Loh Pak, masih enak loh Pak. Waktu saya mikir-mikir yang begitu, saya mulai mikir-mikir antara saya dengan Ibu Esther dengan anak-anak. Saya pernah tinggal di hotel yang bagus sekali di Manhattan, di New York. Satu kali makan 350.000 untuk makan malam yang cuma sakcuil doang. Luar biasa bagusnya. Semua kenikmatan ada di situ. Tapi di sana nggak ada Bu Esther, nggak ada Ayu, nggak ada Bagus. Saya rindukan untuk pulang, saudara. Karena tempat yang bagus itu tidak ada artinya lagi kalau dibandingkan dengan kekasih-kekasih hidup saya. Lebih baik saya tidur biasa, tapi ada Ayu, ada Bagus, ada mamahnya. Itu sebabnya kami selalu punya kerinduan untuk terus bertemu. Karena ketemu orang itu adalah jawaban yang paling memuaskan bagi kita. Tinggal di istana tanpa orang yang kita kasihi, itu kehampaan. Tinggal di tempat yang biasa dengan orang yang paling kita kasihi, itu adalah kebahagiaan. Jadi yang penting bukan jalan dari emasnya, tapi ada Allah di situ. Dan Asaf mengatakan, selain engkau tidak ada yang lain di surga. Dan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Waktu aku lahir, gunung batuku dan bagianku adalah Allah. Waktu aku hidup, gunung batuku dan bagianku adalah Allah. Waktu aku meninggal dan selama-lamanya ke depan, gunung batuku dan bagianku Allah. Artinya apa? Harta itu luar biasa besarnya. Gunung batu dan bagian itu portion. Itu seperti warisan kekal. Portion, warisan kekal. Heritage. Itu maksudnya bagian di sini. Adalah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Ada nyanyiannya itu ya. Bisa menyanyi lagu itu kah? Saya mengajak merenungkan ini firman Tuhan. Buat saya sedang berbicara keras sekali pada saat-saat ini. Dan moga-moga saudara-saudara juga diteduhkan oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan ya. Sekalipun selain kau tiada yang lain. Bisa? Ya. Kalau bisa kunci A ya. Selain kau tiada yang lain. Bagus. Hanya pada dirimu di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Saya minta saudara-saudara semua sekarang berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan kepada Tuhan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku
selamanya sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan agianku, tetaplah alam selama-lamanya dan bagianku dan bagianku, tetaplah alam selama-lamanya dan bagianku, tetaplah Allah dan bagianku. Haleluya, haleluya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Waktu ini akan menjadi berharga kalau kami mau menyembah Engkau ya Tuhan dan memuji Engkau, karena tidak ada yang seperti Engkau. Luar biasa Engkau. Sebelum semuanya hadir, Engkau yang pertama hadir dalam hidup kami, dan Engkau menemani kami waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Dan kalau kami setia, Engkau akan menjadi gunung batu kami dan bagian kami selama-lamanya. Tuhan, 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 tolong kami supaya kami tidak terlalu terikat dengan apa yang ada di bumi ini. Tolong kami supaya kami tidak terlalu terbelenggu dengan semua yang Kau karuniakan kepada kami sebagai hadiah. Itu hanya hadiah bagi kami, dan Engkau yang memberi hadiahnya ya Tuhan. Kami tidak mau kehilangan dengan pemberi hadiahnya, karena Engkau selalu akan dapat memberikan kepada kami hadiah, 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 dan hadiah. Kalau kami tidak memutus hubungan dengan Engkau, sebaliknya Tuhan, kami ingin sangat terikat dengan Engkau, dan kami terbebas dari semua ikatan yang lain. Hanya Allah Tuhanku, Engkau saja yang paling kami butuhkan. Engkau saja yang paling luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Semua yang lain tidak berharga jika dibandingkan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami hati seperti hati Ayub. Berikan mulut kami seperti mulut Asaf, yang dapat meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, sehingga orientasi hidup kami tidak kacau balau, tetapi tepat pada tempatnya, dan hidup kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, ketenteraman, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Bapa di surga oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara, dan saya serahkan. Shalom. Atas nama GPI Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gatot Budiono. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung ke pengumuman bagi yang tidak hadir ibadah pagi ini bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube sekitar siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja kita. Dan mari kita senantiasa membangun misbah doa setiap pukul 8 malam, seperti yang diumumkan sebelum-sebelumnya di grup Telegram. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam masih tetap diliburkan. Dan mari kita berdoa buat persembahan.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan berkat keuangan yang mencukupkan setiap kami. Dan saatnya kami Kau ajar untuk memberi dengan hati yang sukacita untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan masih Kau beri. Kami bersyukur Tuhan bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, berhimpun bersama-sama saudara-saudara seiman untuk memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami dengar, dan Kau tanamkan di setiap hati kami, bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi tujuan hidup kami. Kau Allah yang segala-galanya buat kami Tuhan. Yesus, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber pengharapan, dan sumber keselamatan kami. Satu-satunya. Makasih Tuhan. Ajar kami, Roh Kudus, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Mengerti apa yang menjadi jalan-jalannya. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Gatut. Pakai beliau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau terus Tuhan berkarya atas hidupnya dan hatinya. Agar hidupnya senantiasa memuliakan-Mu. Dimanapun kaki beliau melangkah, Engkau utus hidupnya menjadi berkat, saksi, dan teladan buat kemuliaan nama-Mu. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkati gembala kami Pak Hari, selaku gembala di tempat ini Tuhan. Hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya. Biarlah teladan-teladan yang diberikan, pengajaran-pengajaran yang bersumber daripada firman-Mu, menerangi setiap kami, mengubahkan setiap kami, umat-Mu, baik pelayan-pelayan Tuhan juga di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi yang Kau ingini Tuhan. Berkati istri dan anak-anak beliau, berkati juga umat-Mu GBI Hope, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jadikan kami alat buat kemuliaan-Mu Tuhan, jadi saluran kasih, saluran kebenaran, saluran berkat buat semua orang, hingga nama Tuhan dimuliakan.
Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena pertolongan-Mu Roh Kudus, oleh karena tuntunan-Mu, oleh karena kekuatan dan kemampuan-Mu. Makasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Jamah hati bangsa kami Tuhan. Nyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Ubahkan hati bangsa ini Tuhan. Lembutkan. Hujani bangsa Indonesia dengan hujan pertobatan dan keselamatan yang daripada-Mu. Makasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Kau akan melanda Indonesia dengan kasih-Mu. Makasih Yesus buat rencana-Mu atas Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semua, agar setiap keputusan kebijaksanaannya menghasilkan keputusan yang benar dan tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Bapa, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala hal yang datang, dengan segala hal yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan,